Arianti akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang film Dua Garis Biru. Dua Garis Biru adalah sebuah film drama remaja Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Gina S. Noer dan diperoleh oleh Starvision Plus bekerja sama dengan iFlix. Film tersebut dibintangi oleh Angga Yunanda, Adisti Zahra, Lulu Tobing, Kadmini Theo, Dewi Sesono, Arswendi Nasution, Rachel Amanda, dan semua pemain Dua Garis Biru. Film ini mengangkat tema kehamilan remaja. Mengenai film Dua Garis Biru, kami kelompok memilih mengkritik dengan menggunakan pendekatan ekspresif karena kritik yang memandang karya sastra sebagai luapan atau ungkapan perasaan, memfokuskan pada pikiran dan kejiwaan pengarang. Selanjutnya, latar belakang. Proses modernisasi yang terus berkembang secara dinamis memberikan banyak perubahan dalam berbagai macam bidang kehidupan manusia, tak terkecuali komunikasi dan informasi, baik dalam media cetak maupun elektronik. Tidak sedikit media yang mulai bergeser dari yang dulunya masih konvensional, sekarang mulai mengarah ke ranah digital. Dari berbagai jenis media komunikasi elektronik yang ada saat ini, film adalah salah satunya. Film adalah gambaran nyata dari kehidupan manusia sehari-hari, karena tidak sedikit tema-tema yang diangkat dari isu sekitar. Film ialah media massa yang dapat merefleksikan realitas atau bahkan membentuk realitas. Welsar Kurnai 2017. Film Dua Garis Biru diperankan oleh Angga Yunanda sebagai Bima dan Adisti Zahra sebagai Dara. Bercerita mengenai pasangan kekasih yang duduk di bangku SMA mengakibatkan gaya pergaulan yang terlewat batas, mengakibatkan mereka melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang mengakibatkan Dara hamil di luar nikah. Kemudian Bima dan Dara memutuskan menikah, dihadapkan pada kehidupan sebagai pasangan suami istri. Hal yang membuat film ini menarik untuk dikaji karena mampu mengangkat sisi lain kehidupan yang banyak dan belum tahu bahwa menikah di usia muda tidak mudah yang dibayangkan. Terlebih akibat hamil di luar nikah, tidak sedikit kritik dan pesan yang diangkat dalam film Dua Garis Biru. Terima kasih, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, pada saat ini saya akan melanjutkan materi dari Arianti, yaitu film dan moralitas. Film merupakan media massa yang identik dengan sebuah pesan. Pesan dalam proses komunikasi tidak terlepas dari apa yang disebut dengan simbol atau kode. Pesan merupakan gabungan dari simbol verbal dan nonverbal yang menggantikan suatu perasaan, nilai, dan gagasan dari pengantarnya. Sehingga, pesan dalam karya film tergantung pada kode dan tandanya. Secara umum, film dibentuk dengan banyak tanda. Hasil dan pembahasan. Pada film Dua Garis Biru, mempresentasikan nilai moral yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, diantaranya hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
Moral yang diteliti dalam film ini diantaranya nilai-nilai moralitas yang ditunjukkan Bima dan Dara serta kedua keluarganya dalam menyelesaikan masalah akibat hamil di luar nikah. Bima dan Dara sebagai tokoh utama yang diikuti oleh masing-masing kedua orang tua. Fokus penelitian lebih kepada adegan dan juga dialog yang dilakukan Dara dan Bima serta kedua orang tua tokoh utama tersebut. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Hubungan manusia dengan diri sendiri jawab yaitu mengambil keputusan menikah terdapat dalam sens berikut. Sens 51, Bima dan Dara melangsungkan prosesi pernikahan dengan disaksikan kedua belah keluarga. Terlihat cincin melingkar di jari manis Dara, serta sama-sama memegang sepasang buku nikah. Prosesi pernikahan Dara dan Bima berlangsung lancar dan serius. Kebahagiaan terpancar dari wajah Bima dan Dara. Dukungan teman dan keluarga yang hadir membuat Bima lebih rileks dan lancar menghafalkan ijab kabul di hadapan penghulu dan ayah Dara. Sebelumnya, Bima memang bersungguh-sungguh meminta izin kepada ayahnya untuk menikah dengan Dara. Pada sensi di atas diperlihatkan prosesi pernikahan Bima dan Dara. Pernikahan itu dilakukan karena sesuatu hal yang tidak ingin, yaitu menikah karena kecelakaan atau biasa disebut hamil di luar nikah. Pernikahan Dara dan Bima terpaksa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bima terhadap bayi yang dikandung Dara untuk memperjelas statusnya. Pernikahan karena kecelakaan memaksa seseorang untuk melangsungkan pernikahan dan bertanggung jawab untuk menjadi pasangan suami istri serta menjadi seorang ayah dan ibu. Shalom dan selamat pagi, perkenalkan nama saya Meriawati Lania dengan NIM 19402088 akan membacakan kelanjutan materi dari teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai moral tanggung jawab yaitu bekerja keras. Tokoh Bima terlihat dalam skene berikut ini. Skene 54, Bima melakukan pekerjaan sebagai pelayan dengan begitu rajin dan semangat. Ia melakukan karena ia ingin menafkahi Dara. Terlihat serius menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kepala kedainya. Biarpun Bima masih sekolah, namun dia bersedia bekerja siang dan malam. Bekerja adalah bentuk kegiatan yang cenderung kepada tugas untuk menyelesaikan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Tanggung jawab kepada tugas atau amanah diartikan sebagai perintah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Diperlihatkan Bima bekerja keras sebagai seorang pelayan di kedai makan milik ayah Dara, di mana ia mengerjakan seluruh tugas pekerjaan seperti membereskan dan membersihkan meja, mencuci piring karena telah ditugaskan oleh atasannya. Karena setelah menikah, Bima resmi mendapat status sebagai seorang kepala keluarga dan sekaligus ayah dari anak kandung Dara. Kemudian, hubungan manusia dengan manusia lain. Representasi nilai moral kasih sayang yaitu melalui bercerita dan pelukan ditunjukkan kepada scan berikut. Scan 60, Dara dan ibunya saling bercerita waktu di mana Dara dan adiknya masih dalam kandungan. Menceritakan pengalaman bagaimana ibu Dara mengandung dulu. Ibu Dara terus mengelus-ngelus ibu perut Dara dengan rasa haru dan senang yang diperlihatkan dari menetesnya air mata yang mengalir di pipi sang ibu. Begitu juga Dara merasa nyaman berada dalam dekapan ibunya sambil mendengarkan lagu kesukaan mereka. Atas kesamaan dan saling memahami satu sama lain yang terjadi antara Dara dan ibunya waktu mereka bersama, menunjukkan bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anak bisa melalui perhatian, yaitu dalam bentuk cerita antar keduanya. Kasih sayang ialah perasaan individu yang memberikan perhatian kepada individu lain. Selayaknya sebagai orang tua, Ibu Dara juga memberikan penjelasan kepada Dara, di mana perubahan-perubahan yang diceritakan Dara sebelumnya, seperti munculnya garis perut, keluarnya ASI, perut yang terasa kencang, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan diakibatkan fase kehamilan yang dialaminya, sehingga dengan begitu, Dara tidak terlalu khawatir lagi tentang kondisi tubuhnya. Interaksi yang terjadi di antara orang tua terhadap anak
Nilai moral kasih sayang yaitu perhatian dan dukungan juga ditunjukkan dalam scan berikut. Pada scan ini, Bima dan ibunya sedang mengobrol dekat. Kedekatan itu ditandai Bima dengan berbicara mengenai masalah yang diresahkannya. Bima merasa berdosa kepada ibunya karena telah melakukan tindakan yang salah. Merasa kalau Bima telah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Namun dengan intonasi yang lembut, ibu Bima mencoba memaafkan kesalahan Bima. Kemudian sambil mengelus serta mencium Bima, ibu Bima mengatakan kalau Bima adalah anak yang baik. Komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak mampu membangun kedekatan antara keduanya. Hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak membuktikan bahwa anak merasa diperhatikan dan disayang oleh orang tuanya. Komunikasi yang terbuka antar keluarga, seperti komunikasi yang positif, bertukar informasi, saling memahami, serta kepuasan dalam hubungan, menjadikan kedekatan antara orang tua dan anak saat remaja. Itulah yang menjadi bagian dari materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Presentasi nilai moral keagamaan, yaitu beribadah sholat dan berdoa, ditunjukkan dalam scan berikut. Scan 69, aktivitas sholat berjamaah, Bima dan kedua orang tuanya yang begitu khusyuk. Hal itu terlihat dari raut wajah ibu Bima yang nampak haru dengan meneteskan air mata di saat memanjatkan doa. Hubungan manusia dengan Tuhannya disebut sebagai komunikasi transendental. Komunikasi transendental dalam perspektif filsafat Islam merupakan komunikasi yang terjadi antara hamba dengan sesuatu yang berpusat pada qalb. Tadi 2017. Dalam komunikasi vertikal, terdapat pandangan bahwa komunikasi vertikal hanya dilakukan secara satu arah. Namun yang terjadi dalam beribadat, sholat, yang dilakukan Bima dan kedua orang tuanya, sedikit menghaburkan pandangan tersebut. Pada scan 69 di atas, Bima dan kedua orang tuanya melakukan komunikasi transendental. Penutup, film Dua Garis Biru melalui tanda-tanda yang muncul, baik secara visual dan juga dialog pada masing-masing adegan yang mengandung nilai moral. Maka moral terbagi menjadi 3 jenis, di antaranya moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri, moral hubungan manusia dengan manusia lain, dan moral hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, di mana berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Diwujudkannya dengan berkata jujur, mengaku kesalahan, berani mengambil keputusan, dan bekerja. Hubungan manusia dengan manusia ialah ketika orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya dengan melalui bercerita, berpelukan, perhatian, dan dukungan. Hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu ketika seorang hamba Tuhan pasrah diri memohon ampunan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan berdoa dalam permasalahan yang dihadapi.